Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila dari Fakultas Hukum Unsur yang mengikuti pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview buku karya Profesor Topo Santoso bab 8 mengenai asas legalitas dalam hukum pidana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Ika Darmika SHMH. Nah, pada bab ini membahas tentang asas legalitas atau legality principle yang tercermin dari rumusan nullum delictum nulla poena sine previa lege. Nah, berkaitan dengan asas legalitas akan dibahas tentang sejarah, asas legalitas serta istilah dan pengertiannya. Selanjutnya, dibahas 4 prinsip yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu lex scripta atau hukuman harus didasarkan undang-undang tertulis, dan lex serta yaitu undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat. Bentuk dan beratnya hukuman itu harus jelas ditentukan dan bisa dibedakan. Lex previa adalah larangan berlaku surut, dan lex stricta yaitu undang-undang harus dirumuskan dengan ketat. Larangan hukuman atas dasar analogi. Nah, asas legalitas merupakan asas yang dikenal sangat luas di dunia dan diakui dalam berbagai konstitusi. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1783, Konstitusi Prancis, dan Konstitusi Belanda. Bab ini juga membahas asas legalitas menurut International Criminal Court dan konvensi internasional. Nah, asas legalitas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, KUHP, dan RKUHP. Serta asas legalitas di Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, dan putusan Mahkamah Agung. Selain dalam hukum pidana, asas legalitas sebenarnya juga dikenal dalam bidang hukum lainnya, seperti hukum administrasi negara atau HAN, yaitu adanya rumusan Wet-Met-Tigeheerd van her Bestuur, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu perundang-undangan. Namun, bukan di sini tempat yang tepat untuk menguraikannya. Hal ini dapat dipelajari dan literatur tentang hukum administrasi negara. Lalu, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi, tiada perbuatan dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi, singkatnya tidak ada pidana tanpa landasan perundang-undangan. Ketentuan ini sering disebut dengan nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Kalimat ini sudah dipelajari dan dihafal sejak tahun pertama oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Dan ini pun dikenal sebagai asas legalitas, yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana. Bangsa-bangsa di dunia mengambilnya sebagai asas utama dalam undang-undang pidana mereka masing-masing. Asas ini bersama asas lainnya seperti asas tidak berlaku surut atau asas praduga tidak bersalah, bersamaan di hadapan hukum atau nebis in idem, dan sebagainya, menjadi asas-asas paling penting dalam hukum pidana modern. Nah, rumusan nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali tersebut merupakan dalam bahasa Latin, tidaklah dikenal dalam hukum Romawi kuno, melainkan berasal dari ahli hukum Jerman, yakni von Verbach, 1775
sampai dengan 1833. Verba yang merupakan kata-kata ini dalam bukunya Lohbuch des Peintingenrecht 1801 sebenarnya bisa dikatakan itu bukanlah gagasan murni dari Verba sendiri, sebab sebelumnya ada sejumlah tokoh yang menghasilkan karya-karya yang pada intinya itu sama dengan gagasan tentang asas legalitas. Pada masa Romawi kuno, dikenal adanya kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang atau crimine extraordinaria. Termasuk di dalamnya yang sangat terkenal adalah disebut dengan perbuatan jahat atau durhaka. Disebut crimine stalionatus. Jadi, tidak ditentukan dengan jelas perbuatan seperti apa itu yang dimaksud ketika hukum Romawi kuno itu diterima atau diserap ke dalam hukum pidana di negara-negara Eropa. Dalam abad pertengahan, pengertian crimine extraordinaria itu diterima oleh para penguasa atau raja-raja di sana. Dengan adanya kejahatan semacam itu, hukum pidana sangat besar digunakan secara sewenang-wenang, sesuai dengan kehendak dan kepentingan raja sendiri. Atur dalam undang-undang, lahirlah pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Montesquieu, dengan karya terkenalnya yaitu De l'Esprit de Lois. Pada asas legalitas ini, walaupun belum merumuskan dengan kata-kata nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali seperti dikemukakan oleh Verba dan JJ pada tahun 1881, karya Bekana itu 25 tahun mendahului Revolusi Prancis. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai legalitas, istilah, pengertian, dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Orang dapat dihukum itu karena perbuatan yang dilakukan. Sudah ditentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu dilarang dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Tidak itu saja, orang yang melakukan perbuatan itu harus ada kesalahan mengenai perbuatan. Nah, jika berbicara tentang perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana itu, kita berbicara tentang criminal act atau perbuatan pidana, di mana landasannya yang sangat penting adalah asas legalitas atau principle legality, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Nah, jika dirinci, nullum itu artinya tidak atau tiada. Delictum artinya delik atau tindak pidana. Nah, istilah tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nulla poena sine lege, yang artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Nulla poena sine crimine, yang artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan juga nullum crimine sine poena legali, atau tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, akan membahas sedikit mengenai lex scripta atau hukuman didasarkan undang-undang tertulis. Menurut Claren dan Nichtbauer, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, dan juga tidak ada pidana tanpa undang-undang.
Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenang penguasa, di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut mereka juga, hukum pidana adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana perbuatannya. Nah, yang lex serta atau undang-undang yang dirumuskan yaitu undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat. Hukumannya jelas bentuk dan beratnya. Undang-undangan pidana membawa dampak yang luas bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas, atau kurang jelas dalam perumusan ancaman pidana yang membingungkan, baik bentuk maupun berat ringannya tentu akan menyulitkan dalam penerapannya dan bisa merugikan banyak orang, mengingat sanksi hukuman pidana yang sangat tajam dan implikasi atas sanksi tersebut. Misalnya, bisa dilakukan tindakan perundang-undangan pidana, diharuskan dirumuskan secara terperinci dan cermat, tegas dan teliti. Prinsip inilah yang disebut dengan lex serta yang sebenarnya telah termuat dalam rumusan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Poenali dan dimuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP kita. Nah, yang lex praevie atau asas larangan berlaku surut dalam hukum pidana dan pengecualiannya. Itu hukum pidana dengan sanksinya yang sangat keras. Harus berjalan ke depan dan boleh berjalan mundur ke belakang, tidak boleh berjalan mundur ke belakang atau digunakan atas perbuatan yang telah berlalu. Tampaknya semua ahli pidana itu sepakat bahwa yang terkandung dalam asas legalitas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut juga dalam rumusan bahasa Latin yang salah satunya adalah larangan berlakunya surut atau aturan pidana atau juga disebut dengan bahasa Inggrisnya non-retroactive principle. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.